Muntah, bab 492. Yah, benar-benar tidak berguna. Carson tidak membujuk Arila, tetapi malah mengiyakan omongannya. Arila mengerutkan bibir dan berkata bahwa dia akan menangis di depannya. Aku baru saja membujuk Rila tidur. Arila ingin aku bujuk untuk tidur juga? Kata Carson memeluknya dan berkata dengan lembut. Bodoh, kamu tidak tahu berapa banyak kekuatan yang kamu berikan padaku. Tanpa dia melakukan apa-apa, dia hanya perlu bersamanya. Dia bisa memberinya kekuatan tanpa batas, sehingga Carson bisa dengan senang melakukan apa saja. Mana ada? Terpikir, dia sering terlihat seperti anak kecil di depan Carson. Carson juga mengangkatnya begitu tinggi, dan Arila menjadi agak malu. Carson tersenyum dan berkata, ada atau tidak, aku yang benar. Arila makin tidak enak hati, melepaskan pelukan Carson dan pergi mengambil baju ganti untuk Carson. Kamu cepat pergi mandi, aku ambilkan baju tidur untuk kamu. Carson menariknya. Kamu istirahatlah lebih dulu, aku bisa sendiri. Arila terkekeh. Aku bantu kamu. Carson menggerakkan alisnya, tersenyum dan berkata, apakah kamu sedang menungguku untuk mandi bersama? Arila hanya terdiam. Dia hanya melihatnya kecapean dan ingin menjaganya. Pria ini sedang memikirkan apa di dalam otaknya. Tiba-tiba menjadi ingin menghindar darinya. Bagaimana? Sudah, kamu temani Rila saja. Jangan membuatnya ketakutan. Kata Carson memeluk dan mencium Arila dan memutar badannya pergi mengambil baju tidur. Banyak pekerja kantoran memiliki akhir pekan, tetapi Carson tidak. Dia pulang larut malam dan beristirahat. Pagi hari harus bangun lebih awal. Setelah sarapan bersama keluarganya, dia pergi ke ruang belajar, tidak berhenti mengangkat telepon dan kemudian melakukan konferensi video. Di ruang belajar selama 2 jam, Carson tidak berhenti selama 15 menit pun. Dia terlihat seperti robot, tidak pernah lelah. Rila kecil mengikuti kelas taekwondo, tetap ditemani oleh ibunya Arila. Ibu dan anak ini memiliki perkembangan pesat. Pelatih selalu memuji Rila dapat belajar dengan cepat, dengan 1 pukulan dan 1 pukulan, sangat berbakat, dan akan menjadi petinggi taekwondo di masa depan. Ketika mendengar pelatih memuji Rila kecil, Arila menjadi lebih gembira daripada mendapatkan hadiah utama. Dia menggendong Rila dan menciumnya. Namun, Rila kecil masih tidak senang, jarang berbicara, bahkan jarang melihatnya tersenyum. Arila ingin menanyakan apakah Rila merindukan abang hasilnya. Tapi baru saja ingin bertanya, dia kembali mengurungkan niatnya. Jika Rila kecil tidak memikirkan abang Hansel, Arila menyebutkannya dan membangkitkan kesedihan Rila kecil. Dia akan bersedih lagi. Arila menggendong Rila yang berkeringat. Ibu gendong kamu pergi mandi dulu ya. Selesai mandi, ibu akan mengajakmu dan adik keluar bermain. Mau tidak? Tidak mau. Rila menggelengkan kepalanya dan sepertinya tidak tertarik untuk bermain. Menghadapinya, Arila tidak ada solusi. Setelah memandikan Rila kecil dan memintanya untuk bermain dengan Mian-Mian, Arila menemui Carson untuk diskusi. Carson, sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa kamu ingin mengadopsi anak. Carson yang melihat setumpuk dokumen langsung mengangkat kepalanya dan bertanya, ada apa?
Arila berkata, "Ayo kita pergi adopsi anak kecil untuk menjadi teman Rila." Carson berkata lagi, "Apakah kamu sudah memikirkan dengan matang?" Arila menganggukkan kepalanya. Jika dia punya teman, mungkin saja dia akan melupakan Abang Hansel, tidak akan murung setiap hari, kata Arila. Carson berpikir. Lalu dia pun berkata, "Baiklah, aku akan mengutus orang untuk mencari anak yang cocok." Mendengarkan ucapan Carson, Arila tidak puas dan berkata, "Carson, kita mengadopsi abang untuk Rila. Bukankah lebih baik kita pergi sendiri ke panti asuhan?" Mereka akan pergi mencari anak yang tepat dan akan menyelidiki secara detail. Rila adalah putri kita. Aku tidak akan sembarang mencari seseorang untuk bermain dengannya, kata Carson. Mengatakan bahwa akan mengadopsi anak, dalam hati Carson adalah untuk menemukan teman bermain untuk Rila. Jadi dia merasa bahwa tidak perlu pergi ke panti asuhan. Arila mempelototinya dan berbalik. Pertama kali menyadari tidak ada cara untuk berkomunikasi secara baik-baik dengan pria itu. Menurutnya, mengadopsi anak tentu saja harus pergi sendiri. Pertama-tama harus melihat kepribadian anak untuk mengetahui bagaimana cara dia bergaul. Bersamaan juga untuk membiarkan anak tersebut tahu bahwa mereka sangat mementingkan masalah adopsi. Tidak tahu, Carson malah menyelesaikannya dengan cara pekerjaan. Bagaimana bisa dia tidak marah? Arila baru saja berjalan sampai ambang pintu. Tangannya belum menyentuh ganggang pintu. Carson langsung menariknya ke dalam pelukannya. Dia mengelus lembut rambutnya. "Apakah kamu marah?" Arila dengan kejam meninju dadanya dan mendorongnya. "Carson, saat ini aku tidak ingin berbicara denganmu. Kamu lepaskan aku." Arila sangat marah. Carson mengaku kalah. Dia pun berkata, "Sudahlah, aku akan temani kamu cari ke panti asuhan. Tetapi aku barusan mengirimkan email ke Tamara. Setidaknya berikan mereka waktu untuk mengaturnya. Kita berangkat setelah makan siang." Setiap kali selalu begini. Di saat Arila marah dan berencana tidak ingin meladeninya lagi, dia selalu menggunakan cara ini untuk membujuknya. Dia bukan tidak tahu seberapa bagus suaranya, betapa mempesona suaranya. Pada awalnya, dia begitu cepat setuju untuk menikah dengannya. Selain tampangnya yang menawan, banyak hubungannya dengan suaranya. Benar-benar hal yang sangat nyaman jika setiap hari tidur seranjang dengan orang yang tampangnya menawan, suaranya merdu. Benar-benar rasa yang sangat menyenangkan. Setelah makan siang, Carson menemani Arila ke panti asuhan. Karena sudah diatur di awal, kepala pengurus panti asuhan sudah membawa segerombolan anak. Sambutan yang diberikan lebih meriah daripada penyambutan untuk pimpinan inspeksi. "Tuan Carson, sekarang anak-anak masih istirahat makan siang. Lebih baik pergi kita lihat data anak-anak terlebih dahulu. Jika Anda puas, tunggu sampai anaknya bangun dan kami akan menunjukkannya kepadamu." Carson tidak menjawab, tetapi memandang Arila. Arila pun berkata, "Kepala pengurus, apakah di panti asuhan memiliki seorang bocah lelaki berusia sekitar 10 tahun? Mencari abang untuk Rila, Arila telah mempertimbangkan semua aspek. Perbedaan usia terlalu jauh. Tidak semua orang bisa memanjakan Rila seperti Hansel. Jika perbedaan usia terlalu kecil, pasti belum pengertian.
Mereka berdua mungkin akan sering bertengkar. Itu tidak boleh terjadi. Arila berpikir yang terbaik adalah sekitar anak 10 tahun. Usia 10 tahun sudah pengertian. Dia akan bisa menjaga Rila. Dua orang harus bisa rukun. Anak-anak berusia sekitar 10 tahun, ada dua di panti kita. Satu tidak bisa bicara, satu lagi pertumbuhan otaknya agak lambat. Kepala pengurus tidak tahu identitas Arila, tidak berani sembarangan memanggil, hanya disertai dengan senyuman. Kebanyakan orang ingin mengadopsi anak. Mereka akan memilih yang lebih muda. Dan semakin muda mereka, semakin mudah mereka adopsi karena setelah mereka dewasa akan semakin akrab. Anak yang lebih tua umumnya tidak akan dipertimbangkan pengadopsinya. Juga tahu orang yang sangat kaya mempunyai keinginan berbeda dengan yang lain. Sekali buka mulut, meminta anak yang usianya sudah besar. Panti asuhan pertama tidak menemukan yang cocok. Carson menemani Arila ke panti asuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai ke panti asuhan keempat juga tidak ada. Keluar dari panti asuhan, Arila terlihat cemberut. Carson memanggilnya, dia pun tidak bereaksi. Sopir datang menjemput mereka. Tiba-tiba, Arila mencium bau bensin. Arila merasa mual. Rasanya tidak nyaman dan ingin muntah.